kita sejahtera. Amin. Kita punya komitmen tidak bela diri, kita diam ya. Ini komitmen dari awal sejak 4-5 tahun yang lalu kita disesat-sesatkan. Jadi kalau ada beberapa orang seperti itu, Frans Donald ya, itu juga waduh keras banget tuh bela saya. Saya terus terang nggak kenal beliau sama sekali, saudaraku. Sebenarnya di Indonesia ini juga banyak. Tadi saya sudah tampilkan ya. Romo Tom Jacob tegas mengatakan, Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Yesus adalah jalan menuju Allah. Kata Romo Tom, guru besar Katolik. Maka saya pernah bikin video beberapa kali, bukan sekali dua kali, bolak-balik. Saya tantang seluruh pastor yang ada di Indonesia. Romo-romo Katolik yang ada di Indonesia. Saya tantang debat terbuka dengan saya, Frans Donald kalau berani. Video ini layak dan penting untuk diketahui dan dipahami semua manusia di seluruh dunia ini sebelum menjadi mayat alias mati. Video ini harus disimak secara keseluruhan ya, sampai selesai. Jangan sepotong-potong. Teman-teman ya, sosok Isa atau Yesus ya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus telah menjadi perdebatan sepanjang zaman. 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, sering memperdebatkan siapakah Yesus atau Isa ini. Dan melalui video ini saya akan menyampaikan pemberitaan yang sangat bertanggung jawab di dunia dan di akhirat ya. Wajihan fi dunia wal akhirati. Tentang siapa itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Salam sejahtera, rahayu sakung dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke sahabat-sahabat ya. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ini video ini saya sajikan sebagai sebuah apresiasi ya kepada Pendeta Erastus Sabdono. Dan juga siapapun Anda yang memperhatikan atau ingin mengetahui dan juga suka memberitakan tentang Isa atau tentang Yesus. Yang dalam bahasa Arab disebut Isa dengan gelarnya Al-Masih. Bahasa Indonesia Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya Jesus Christ. Iso Hamasiah atau Yosua Hamasiah. Teman-teman, jadi ceritanya begini. Sekitar 2 hari yang lalu saya mendapat WhatsApp ya. Pesan di WA dari seorang ibu di Solo ya, namanya Ibu Vera. Dia memberitahu demikian. Nah, ini WA-nya. Dia mengatakan kepada saya, nama Bapak dimention Pak Eras barusan. Kemudian saya diberi link videonya, yaitu video dari channel YouTube-nya Truth ID ya, Pendeta Erastus Sabdono. Logos sesi ke-15, Kenosis bagian ke-7, Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, kemudian tidak beberapa lama, mungkin sekitar beberapa menit ya jaraknya, saya juga mendapat WA dari seorang kawan juga yang bernama Ustadz Wahyu. Wah ya, Ustadz Wahyu Putrasyim. Putrasyim apa Putrasyim ya. Ustadz Wahyu ini ya mengatakan begini. Dengan video yang sama dikasih linknya. Di sini Pak Erastus sebut nama lu bro. Hahaha. Ya begitu ya. Kemudian saya buka link video itu. Dan ini video cuplikan ya teman-teman. Saya sajikan cuplikan. Video aslinya ini berdurasi sekitar 2 jam lebih di channel YouTube-nya Truth ID, channel YouTube-nya Pak Pendeta Erastus Sabdono. Ya, saya cuplikan di mana di sekitar menit 1 jam 7 sampai 8 menit ya. Jadi 1 jam
di menit ke-7 sampai 8 itu Pak Erastus sempat menyebut nama saya sedikit ya. Demikian cuplikan videonya. Saya tidak menyuruh layar teologi untuk membela saya. Tetapi baru-baru ini semalam saya baca layar teologi. Bagus sekali ya. Memperjelas. Atau Kristen ngakunya ya. Awas ya. Jangan bikin gara-gara ya. Saya tanya saja kepada Pak Chandra Teja ini karena pendeta GSKI, saya bilang, Pak, hati-hati ya, jangan keras-keras. Orang saya halus aja kok Pak. Halusnya kamu itu nggak halusnya orang kali ya. Tapi beliau memang tidak bermaksud apa-apa, memang dari dulu ya. Memberikan sesuatu yang menjadi berkat, misalnya waktu itu penipuan apa ada kan penipuan lah soal keuangan karena beliau seorang perbankan, dia tahu ya. Kristen ngakunya ya Pak ya, Kristen ngakunya sama layar teologi ini jangan dipikir wah ini dibayar Pak Eras. Nggak ada disuruh ngomong dibayar, nggak ada begitu. Kita elegan lah ya. Tapi kalau orang mau bicara masuk kita larang. Lebih tegas dikemukakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 17. Coba kita lihat di sini. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Bentar Bapak Ibu. Kita sejahtera. Amin. Kita punya komitmen tidak bela diri, kita diam ya. Ini komitmen dari awal sejak 4-5 tahun yang lalu kita disesat-sesatkan. Jadi kalau ada beberapa orang seperti itu, Franz Donald ya, itu juga waduh keras banget tuh bela saya. Saya terus terang nggak kenal beliau sama sekali, saudaraku ya. Jadi saudara percaya gembalamu ya memang ingin damai sejahtera ya, ingin damai sejahtera. Oke, teruskan. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan apresiasi, terima kasih ya buat Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sudah menyebut nama saya secara langsung. Artinya memperkenalkan saya kepada jemaat-jemaat atau kepada pengikut di gereja GSKI ya. Terima kasih Pak Eras ya, salam hormat saya. Teman-teman, ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga ya. Kalau di situ Pak Erastus sempat menyatakan bahwa sekitar sejak 5 tahun ya, 4-5 tahun yang lalu, Pendeta Erastus Sabdono mulai sering dituduh sebagai sesat ya, disesat-sesatkan ya, dianggap sesat, dianggap bidat ya, sejak sekitar 4-5 tahun yang lalu. Karena apa ya? Karena Pendeta Erastus Sabdono ini memang tegas ya teman-teman. Ada beberapa pendeta sebenarnya di Indonesia yang cukup tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Dan salah satunya adalah Pendeta Erastus Sabdono ini ya. Sebenarnya saya kenal sejak sekitar, kalau sama Pak Erastus saya belum pernah ketemu, belum pernah kenal ya teman-teman. Tapi saya kenal dengan salah satu pendeta juga, dulu dia pernah menjabat Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Namanya Dr. Cahyadi Nugroho, yaitu pernah menjabat Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia dulu. Itu juga tegas sebenarnya mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Nah, kemudian juga ada, ini saya cerita sedikit jadinya ya. Ini penampakan dari Pendeta Dr. Cahyadi Nugroho ya. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Kemudian dulu tahun 2007 juga pernah diadakan seminar di Semarang ya. Tahun 2007 bulan April ya. Dihadiri ini namanya Romo Tom Jacobs ya. Guru besar emeritus ya. Guru besar Katolik sudah almarhum.
penulis buku-buku teolog ya. Teolog lulusan Roma, ya, guru besar Tom Jacobs. Dan juga ada ini penampakannya, ini mantan pastor ya, tapi dia menikah, jadi sudah nggak jadi romo lagi. Tetapi tetap teolog, dia juga guru. Namanya, kalau nama aslinya adalah Bono Wiratmo, tapi akrab disapa sebagai Romo Bono. Ya, ini juga guru Katolik, dosen ya. Kemudian kalau ini namanya Hortensius Florimon Mandaru. Sampai sekarang ini masih aktif di Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, 3 orang ini, kalau ini tadi Pendeta Dr. Cahyadi Nugroho, ya, ini mantan ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Nah, kalau ini mantan pastor yang kemudian menikah. Kalau di Katolik itu kan kalau menikah nggak boleh jadi romo ya. Tapi dia tetap guru besar. Kemudian ini juga guru besar. Kemudian ini Pak Hortensius. Ini 3 orang ini sama-sama Katolik, teman-teman. Tetapi dalam seminar yang diadakan di Semarang tanggal 28 atau 27 April itu. Sebentar, saya lihat. Jadi ada seminar di Semarang ya, bulan April tanggal 28 ini ya. Pembicaranya Romo Bono, kemudian ini Pendeta Dri, ada juga Hortensius dari LAI tadi, dan ada Romo Tom. Ini pembicaranya 4 orang ini. Nah, ketiga pembicara yang semuanya Katolik ini semuanya Katolik. Ini juga tegas mengatakan Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Ya, jadi kalau Anda berpikir semua Romo Katolik percaya Trinitas, percaya doktrin Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Anda keliru ya. Karena faktanya, kenyataannya ada juga pastor Katolik, bahkan guru besar Katolik yang tegas mengatakan Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Ya, itu sekilas info ya. Seminar 28 April tahun 2007 di Semarang. Nah, kembali ke tadi ya. Kalau tadi Pak Erastus sempat mengatakan bahwa gereja GSKI, Pak Erastus dan teman-temannya dianggap sesat ya sejak sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Saya mau sampaikan kepada teman-teman. Kalau saya, Frans Donald ya, dan juga teman-teman saya, dianggap sesatnya bukan sekitar 5 tahun yang lalu, tapi sudah sejak sekitar tahun 2005 ya. 2005 saya menerbitkan buku, judulnya, mana itu buku? Nih. Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Ya, buku bacaan untuk dewasa, Frans Donald ya. Kemudian tahun 2007 saya juga menerbitkan buku Menjawab Doktrin Tritunggal. Ya, jadi sekitar 2005, 2006, 2007 sampai sekarang itu saya sudah dianggap sesat. Ya, jadi 2005 sekarang 2023. Sudah berapa tahun itu? Ya, sekitar 18-19 tahunan lah. 17, 18, 19 tahunan. Saya, Frans Donald, dianggap penyesat. Dan bahkan saya pernah dimasukkan koran oleh Pendeta Esra Soru ya. Tahun 2006 saya dihubungi sama pimpinan redaksi Jawa Post Group di NTT, namanya koran Timor Express, Jawa Post Group ya, Timex ya, Jawa Post Group di NTT. Saya diberitahu sama pimpinan redaksinya, namanya pada waktu itu Bapak Yusak Riwurohi. Ngubungi telepon saya, ngasih tahu bahwa buku saya ditanggapi oleh Pendeta Esra Soru, dimasukkan koran. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bukan. Tapi lebih dari 10 kali. Bolak-balik saya dimasukkan koran. Jadi di halaman opini ya, jadi 1 halaman penuh itu opini, itu isinya membahas tentang saya. Oleh Esra Soru saya dibilang ular bludak, penyesat. Wah, dikata-katain. Difitnah macam-macam saya oleh Pendeta Esra Soru ya. Tahu Esra Soru yang ginu-ginu itu ya, Esra Soru itu ya. Itu dedengkotnya salah satu pengajar Trinitas di Indonesia. Anak didiknya, gurunya namanya Budi Asali ya.
Itu satu gereja juga dengan Stephen Tong. Ya, Stephen Tong itu dedengkot pengajar Trinitas. Nah, jadi Pak Eras, mungkin Pak Eras atau koleganya sempat menyimak video ini juga. Saya mau sampaikan bahwa jika Pak Erastus dan teman-teman dikatakan sesat sejak sekitar 5 tahun yang lalu, disesat-sesatkan, ya tenang Pak. Yesus Kristus juga sudah dianggap sesat Pak. Ya, mana buktinya? Teman-teman bisa lihat. Jadi Yesus Kristus itu dianggap penyesat. Itu tertulis di Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 63. Kemudian di Injil Yohanes 7 ayat 12 dan di surat Injil Lukas 23 ayat 2. Yesus juga dianggap penyesat. Yesus Kristus sebagai pusat dari kekristenan ya, karena Kristen kan artinya pengikut Kristus ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah pusatnya kekristenan, teman-teman ya. Yesus Kristus sebagai pusat atau center dari Kristen, dia sendiri juga pernah dianggap sesat. Dan yang anggap sesat adalah sebagian guru-guru agama di zamannya. Nah, jadi kalau seperti sekarang ya, teolog-teolog ya, agamawan-agaman, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh gereja gitu yang menganggap Yesus sebagai penyesat. Ya, kalau sekarang seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah jika Pak Erastus sejak sekitar 5 tahun yang lalu dianggap penyesat, dan saya dan teman-teman saya juga dianggap penyesat sejak sekitar ya 17 tahun yang lalu ya, itu wajar, sangat wajar. Mengapa? Karena jika Yesus saja dianggap sesat, apalagi adik-adiknya Yesus. Loh, kok adik-adiknya Yesus? Iya teman-teman ya. Jadi menurut Yesus, murid-murid dan pengikut-pengikutnya itu adalah adik-adiknya Yesus. Karena di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 11, Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Loh, jadi Yesus tuh kakak kita. Loh kok kakak? Ya saudara tua kan? Kita adik-adiknya. Juga di dalam Roma, surat Roma pasal 8 ayat 29. Saya bacakan ya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma pasal 8 ayat 29 yang B ya. Jadi Yesus itu menurut surat Roma 8 ayat 29 ini, Yesus adalah saudara sulung kita. Saudara tertua kita. Lah, karena dia saudara mbarep, saudara paling tua, ya kita adik-adiknya. Nah, jadi Pak Erastus ini mungkin juga adiknya Yesus, sama seperti saya. Adiknya Yesus. Tapi mungkin kalau Pak Erastus tuh adik yang sopan ya. Kalau saya kan adiknya Yesus yang ya agak nakal lah, begitu ya. Nah, jadi saya salut, terima kasih ya Pak Erastus sudah mention nama saya, sudah menyebut nama saya ya. Saya mau sampaikan itu aja ya. Jadi sejak sekitar tahun 2005, 2006, 2007 sampai sekarang saya itu sudah sering dituduh sesat, Pak. Gara-gara menolak ajaran yang mengatakan Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Ya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Sebenarnya di Indonesia ini juga banyak. Tadi saya sudah tampilkan ya. Romo Tom Jacob tegas mengatakan, Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Yesus adalah jalan menuju Allah. Kata Romo Tom, guru besar Katolik. Maka saya pernah bikin video beberapa kali. Bukan sekali, dua kali, bolak-balik. Saya tantang seluruh pastor yang ada di Indonesia, romo-romo Katolik yang ada di Indonesia, saya tantang debat terbuka dengan saya, Frans Donald, kalau berani. Kalau berani, saya akan buktikan ajaran doktrin Tritunggal Maha Kudus sama sekali bukan ajaran Alkitab. Tapi sampai sekarang belum ada pastor Katolik yang berani menerima tantangan saya. Ada ya paling orang yang muncul dan memfitnah. Salah satunya Bambang Nursena. Ya. Bambang Nursena ini juga sempat kebakaran jenggot dengan munculnya buku-buku saya sejak tahun 2005 itu ya. Bahkan kemudian dia menulis buku yang isinya fitnahan-fitnahan tentang saya dan teman-teman saya. Ya, jadi yang kebakaran jenggot itu ada gurunya Esra Soru juga, Budi Asali ya. Ada Bambang Nursena, ini beda ya.
Trinitas versi Bambang Nursena dengan Trinitas versi Esra Soru ini beda. Tapi mereka semua pernah sama-sama menganggap saya sebagai sesat. Dan Bambang Nursena bahkan membuat buku khusus yang isinya penuh dengan fitnahan-fitnahan. Dan itu pernah saya bahas ya di video-video terdahulu. Dan sampai hari ini Bambang Nursena pun tidak berani menghadapi saya. Bambang Nursena, dulu sarjana hukum. Sekarang apa itu? MH, Master Hukum. Terus kemudian menjadi doktor, ahli hukum. Nggak berani hadapi Frans Donald. Kenapa? Karena Bambang Nursena sudah terbukti menyebarkan hoax, kabar bohong, penipuan publik. Nggak berani dia debat dengan saya. Kemudian teman-teman, yang menarik juga, Esra Soru ya, ketika waktu itu panas ya, sedang panas, dia membuat narasi-narasi yang menganggap saya sesat ya di koran Timor Express tuh. Kemudian tiba-tiba satu hari saya ditelepon oleh orang dari NTT Kupang. Namanya Bapak A.G. Hatsarmawit Neti. Ternyata dia adalah guru bahasa Inggris. Ya. Pada waktu itu usianya sudah sepuh ya, sudah cukup tua. Saya nggak tahu apakah sekarang beliau masih hidup atau enggak. Ya. Karena pada waktu itu usianya sudah tua. Nah ternyata Pak A.G. Hatsarmawit Neti itu mengaku sebagai paman atau omnya Esra Soru. Dan singkat cerita, omnya Esra Soru itu, Bapak A.G. Hatsarmawit Neti itu telah melakukan perdebatan juga dengan Budi Asali, gurunya Esra Soru. Nah, kemudian dia kontak-kontak saya dan dia memberikan saya buku ini. Polemik antara A.G. Hatsarmawit Neti dan Pendeta Budi Asali, MDiv, Esra Alfred Soru. Ya. Jadi Esra Alfred Soru debat sendiri dengan pamannya atau omnya. Dan omnya Esra Soru itu mengatakan kepada saya, ajaran Esra ini betul-betul tidak alkitabiah. Ngawur. Ajaran Tritunggal yang diberitakan oleh keponaannya, yaitu Esra Soru, pendeta Esra Alfred Soru itu tidak alkitabiah, Bung Frans. Dia bilang begitu ya. Dan sering kontak dengan saya. Tapi ya itulah singkat ceritanya begitu. Nah, oke teman-teman ya. Jadi pada kesempatan ini saya mau sedikit cerita kilas balik itu ya. Pengalaman saya sebagai adiknya Yesus yang juga mengalami nasib seperti Yesus ya. Dianggap sesat, dituduh sesat, dan ya seputar itulah. Tapi pada kesempatan ini teman-teman, saya juga akan mempersembahkan kepada Anda sebuah warta yang sangat penting untuk Anda ketahui. Tentang siapa dan apakah Yesus itu sebenarnya. Ya, sebenarnya video ini sudah saya sampaikan sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi saya akan tampilkan lagi dengan sedikit penambahan ya. Saya tambahin ayat ya. Saya tambahin cuplikan-cuplikan ayatnya. Oke, perhatikan dan simak baik-baik teman-teman ya. Ini sangat penting. Seluruh dunia harus tahu siapa Yesus yang sebenarnya ya. Karena kalau dalam dunia gereja seperti sekarang di Indonesia nih contohnya, kan banyak ada orang yang mengatakan Yesus itu Allah yang maha kuasa ya. Itu diwakili oleh Stephen Tong, oleh Esra Soru, Budi Asali, MYM ya, Muri Waliyanto Matalu, dan para satpam-satpam penjaga doktrin Trinitas lainnya itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah bagian dari Allah. Ya, ini diwakili oleh orang-orang seperti Bambang Nursena dan konco-konconya ya. Tetapi ada juga orang yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Jadi Bapa ya Yesus, Yesus ya Bapa. Ini orang-orang yang kalau Anda buka TikTok itu gencar yang memberitakan hal ini adalah salah satunya Mbak Mikana. Ya. Ini ajaran ini super duper ngawur ya, tapi gencar diberitakan. Yesus ya Allah Bapa ya Yesus itu sendiri. Nah, tetapi teman-teman, siapakah Yesus yang alkitabiah? Oke, langsung aja. Saya akan sajikan, simak baik-baik video ini sampai tuntas. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Salam sejahtera semuanya dan terima kasih buat yang mau menonton dan mendengarkan video ini. Saudara-saudariku, apa yang akan saya sampaikan ini adalah hal yang sangat penting bagi dunia. Ya, jadi wajib tahu sebelum mati.
Seluruh manusia di muka bumi ini wajib tahu hal ini sebelum mati. Yaitu tentang siapa dan apakah Yesus Kristus itu sesungguhnya. Saudara-saudariku, sekali lagi, semua orang yang hidup di muka bumi ini sebelum mati wajib tahu tentang hal ini. Jadi bagi saudara-saudari yang nanti sudah mendengarkan video ini, kiranya berkenan bisa sebarkan kepada teman, saudara, dan seluruh orang di dunia ini. Sebab ini adalah hal yang sangat penting. Ya, jika kemarin di beberapa video yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kunci orang untuk hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus, utusan Allah. Itu tertulis di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Kunci hidup kekal. Ya, kita semua pasti mati, saudara-saudariku. Tidak lama lagi, saudara dan saya, kita semua adalah calon mayat. Tetapi masalah setelah mati nanti, apakah kita akan mengalami hidup kekal atau tidak? Nah, kunci hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus, utusan dari Allah yang benar itu. Nah, maka jika di video yang lalu saya sudah menjelaskan siapa dan bagaimana satu-satunya Allah yang benar itu, pada kesempatan ini mari kita membahas apa dan siapakah Yesus Kristus, utusan dari Allah yang benar itu. Saudara-saudariku, Yesus Kristus telah menjadi satu tokoh sentral dalam kehidupan kita. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, Yesus Kristus atau yang dalam bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab, kita menyebutnya juga sebagai Isa Al-Masih. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau Jesus Christ sudah menjadi sentral bagi kehidupan di muka bumi ini. Salah satu buktinya, setiap dari kita bisa menyebut tahun kelahiran kita. Misalkan saya menyebut, saya lahir tahun 1977. Artinya saudara-saudariku adalah, saya lahir tahun 1977 Masehi. Kata Masehi itu berasal dari kata Isa Al-Masih. Orang yang lahir tahun 1990, artinya adalah orang itu lahir 1990 tahun setelah kedatangan Isa Al-Masih. Orang yang lahir tahun 1950, artinya orang itu lahir 1950 tahun setelah kehadiran Isa Al-Masih di muka bumi ini. Orang yang lahir tahun 2000, artinya orang itu lahir 2000 tahun setelah kehadiran Isa Al-Masih di muka bumi ini. Tahun Masehi adalah tahun yang diperhitungkan dari sejak kehadiran Isa Al-Masih di muka bumi ini. Saudara-saudariku, siapakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu? Sejak dari zaman dahulu, tokoh ini telah menjadi sentral perdebatan. Orang-orang Yahudi dulu, zaman dulu, menjadikan sebuah pertentangan tentang siapa sih sebenarnya Yesus Kristus ini. Kemudian dalam perkembangan gereja, sejarah gereja purba juga mengalami pertentangan. Sehingga gereja satu dengan gereja yang lain bertentangan. Siapa sebenarnya Yesus Kristus ini? Ada golongan gereja yang menganggap bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ada juga gereja yang mengatakan Yesus Kristus adalah nabi. Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Dan banyak pendapat yang lain. Tapi saudara-saudariku, Yesus Kristus adalah tokoh yang dijelaskan oleh Alkitab. Sehingga untuk memahami siapakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang sesungguhnya, satu-satunya cara terbaik adalah kita mempercayai kesaksian ayat-ayat Alkitab. Apa yang ada tertulis di Alkitab, sebab yang tertulis di Alkitab itulah bukti otentik dan sangat terpercaya tentang siapa sebenarnya tokoh Isa Al-Masih ini. Saudara-saudariku, di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 ada tertulis, jangan melampaui yang ada tertulis. Sekali lagi,
Di dalam surat 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Kita seluruh dunia diingatkan dalam berbagai bahasa. Alkitab sudah diterjemahkan dalam segala bahasa manusia. Kita diingatkan di ayat itu bahwa jangan melampaui yang ada tertulis. Juga di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 6. Seluruh dunia kita diingatkan juga. Amsal 30 ayat 6 mengatakan, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi saudara-saudariku, ketika kita mau berbicara tentang siapa Yesus Kristus, siapa Isa Al-Masih, who is Jesus Christ, acuan yang benar hanyalah sola scriptura atau hanya Alkitab saja. Nah, langsung saja berdasarkan Alkitab, sesuai dengan kesaksian Alkitab, siapakah Yesus Kristus? Saudara-saudariku, mari kita buka di dalam Alkitab. Saudara-saudari buka ya di Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita akan melihat siapakah Yesus Kristus menurut kesaksian kitab Perjanjian Baru. Dalam keempat Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Apa kesaksian keempat Injil ini tentang Yesus Kristus? Atau yang dalam bahasa Indonesia juga kita sebutnya sebagai Isa Al-Masih. Ya. Maka di dalam kalender bahasa Indonesia ada kelahiran Isa Al-Masih. Di Indonesia juga ada gereja organisasi Kristen yang menyebut diri sebagai Gereja Isa Al-Masih. Baik, ayat yang pertama kita langsung ke Matius pasal yang ketiga, ayat 17. Itu adalah kisah tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mulai ayat 16 saya bacakan ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Jadi suara Allah dari sorga mengatakan bahwa Yesus Kristus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi Allah yaitu Bapa berkenan kepada Yesus Kristus. Dan Yesus disebut sebagai inilah anakku. Kata siapa? Allah Bapa di surga. Selanjutnya saudara-saudariku, kita lihat juga di dalam kesaksian Matius pasal 16 ayat 16. Ini adalah pengakuan Petrus atau Simon Petrus ketika ditanya oleh Yesus Kristus. Ya. Di ayat 16. Pasal 16 ayat 16. Sebelumnya di ayat 13-nya Yesus bertanya. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus menunjuk ke dirinya ya. Menurut orang siapakah anak manusia? Ya. Ada yang mengatakan, oh dia adalah Yohanes Pembaptis. Oh dia adalah Elia. Oh dia adalah salah seorang dari para nabi. Tapi di ayat 16-nya, ketika Yesus bertanya kepada Simon, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anaknya Allah yang hidup. Atau anak dari Allah yang hidup. Itu jawab Simon Petrus. Dan menanggapi jawaban Simon Petrus di ayat 17-nya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi ketika tiba-tiba Simon bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anaknya Allah. Itu menurut Yesus, bukan dari pernyataan manusia. Tapi karena Simon diberitahu oleh Allah Bapa di sorga.
Jadi sama ya, tadi di Matius 3 ayat 17, sorga bersaksi. Allah Bapa di sorga bersaksi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah kemudian di Matius 16 ayat 16, di depan murid-muridnya, Simon Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan disambut oleh Yesus, Simon yang menyatakan itu bukan manusia, tapi Bapakku yang di sorga. Jadi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan manusia, tapi Allah yang di sorga. Saudara-saudariku, kemudian mari kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 1. Injil Matius sudah ya, sekarang kita ke Injil Markus. Markus 1 ayat 1, demikian ada tertulis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, Sons of God, anaknya Allah, atau anak dari Allah. Kemudian kita ke ayat yang ke-11, masih Markus 1 ayat 11. Itu adalah kisah yang sama seperti tadi disampaikan dalam Injil Matius, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi sorga, Bapa di sorga berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapa berkenan sebagai Allah, Bapa berkenan apa kepada Yesus? Yesus dipilih, dijadikan Mesias, diurapi, dipercaya, dijadikan Kristus, dijadikan Tuhan, dijadikan penguasa untuk manusia, dijadikan juru selamat bagi manusia. Itu ada di beberapa ayat yang lain. Nah, mari kita lanjutkan saudara-saudariku. Injil Matius bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Injil Markus bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan kesaksian itu bukan kesaksian dari manusia, katanya Yesus. Ya, tadi di Matius 16 ayat 16 Yesus berkata, Simon yang menyatakan itu bukan manusia, berbahagialah kamu, sebab yang mengatakan itu adalah Bapakku yang di sorga. Ya, jadi pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, itu pernyataan langsung dari Allah Bapa di sorga. Sekarang kita lihat di ayat berikutnya, Injil Lukas pasal 1 juga, ke ayat yang ke-35. Siapakah Yesus Kristus menurut Injil Lukas? Lukas 1 ayat 35, demikian ada tertulis. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ini adalah pernyataan kepada Maria. Pernyataan malaikat Gabriel kepada Maria, ibunya Yesus. Saya ulangi ya, di ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, kepada Maria maksudnya. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kados atau kudus, anak Allah, anaknya Allah. Saudara-saudariku, selanjutnya masih di Injil Lukas. Kita ke Lukas pasal yang ketiga ayat 21. Cerita yang sama disampaikan seperti Injil Yohanes dan Injil Markus tadi. Ini adalah saat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 21 sampai 22 ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, kesaksian surga.
Inilah anakku yang kukasihi. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Saudariku, bagaimana dengan Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes? Apakah kesaksian Injil Yohanes tentang Yesus Kristus? Atau siapakah Yesus Kristus menurut Injil Yohanes? Silakan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-31. Di situ perikopnya di atas judulnya adalah maksudnya Injil ini dicatat. Yohanes 20 ayat 31. Demikian ada tertulis. Jadi kita harus selalu ada tertulis ya saudari. Kita ingat tadi di 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Amsal 30 ayat 6 juga mengatakan. Jangan menambahi firman-Nya. Supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Lanjut. Yohanes 20 ayat 31. Ini katanya Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Jadi Rasul Yohanes mengatakan bahwa maksudnya Injil Yohanes ini dicatat. Mulai dari Yohanes 1 ayat 1 sampai Injil Yohanes 21 ayat terakhir ya, ayat 25. Maksudnya Injilnya Rasul Yohanes ini dicatat adalah apa? Supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anaknya Allah. Dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Injil Yohanes, mau Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 20 ayat 28, semua Injil Yohanes itu dicatat supaya orang percaya, supaya pembacanya yaitu saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan bukan untuk tujuan lainnya. Bukan supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Bukan supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Bukan supaya orang percaya bahwa Allah yang benar adalah Tritunggal atau Trinitas. Bukan. Tetapi seluruh tulisan dalam Injil Yohanes dicatat adalah supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan oleh imanmu itu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas saudara-saudariku, Injil Yohanes ayat berapapun tidak ada maksud lain. Dicatat supaya orang percaya, supaya pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anaknya Allah. Saudariku, sekarang kita lihat di dalam Yohanes 3. Ya, tadi kita sudah baca, maksudnya Injil Yohanes ditulis untuk apa? Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Sekarang kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat favorit ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini, mengasihi manusia, sehingga Dia mengaruniakan siapa? Anaknya. Ya, jadi yang menjadi manusia itu adalah anaknya Allah. Bukan Allah yang maha kuasa turun menjelma menjadi manusia. Bukan. Tapi yang menjadi manusia adalah anaknya. Jelas saudara-saudariku. Ya. Sekarang kita lihat di ayat Yohanes 1 ayat 18. Kita ingat semua Injil Yohanes, pasal dan ayatnya maksudnya untuk apa? Yohanes 20 ayat 31. Semua dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah.
Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal Bapa yang dimaksud adalah Yesus Kristus ya. Itulah yang menyatakan. Jadi bukan Allah yang maha kuasa turun menjelma jadi manusia, bukan. Tapi anaknya. Saudara-saudariku, jadi saat menjadi manusia, Yesus Kristus menurut keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seluruh keempat Injil satu suara bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Mesias, anak Allah. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristos. Terjemahan bahasa Indonesia menjadi Kristus. Jadi Yesus adalah Kristus, anak Allah. Tidak ada ayat di dalam keempat Injil, salah satu pun tidak ada mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada itu, saudara-saudariku ya. Nah, kemudian saudara-saudariku, ketika dalam kondisi menjadi manusia, kita tahu dengan jelas Yesus adalah anak Allah, adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Nah, sekarang kita melihat apa kesaksian Alkitab. Siapa dan apakah sosok Yesus Kristus itu sesudah bukan manusia lagi. Setelah Yesus sudah tidak jadi manusia, sudah terangkat ke surga, apakah dia itu dan siapakah dia itu? Saudara-saudariku, mari kita buka. Di dalam kitab Wahyu. Mengapa kitab Wahyu? Karena kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis sekitar tahun 97 Masehi. Jadi sekitar 60 tahun sesudah Yesus terangkat ke surga. 50 sampai 60 tahun sesudah Yesus terangkat ke surga. Jadi posisi kitab Wahyu diberikan adalah Yesus sudah di surga. Yesus Kristus sudah bukan manusia lagi. Isa Al-Masih sudah bukan manusia lagi. Kitab Wahyu diberikan. Nah, mari kita baca Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi, dan seterusnya. Jadi kitab Wahyu ini adalah wahyunya Yesus Kristus yang dapat karunia dari Allah. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi wahyunya Yesus Kristus ini bukan atas kehendak Yesus sendiri, tetapi Yesus mendapat dari Allah Bapanya. Saudara-saudari, nanti ayat selanjutnya bisa dibaca sendiri. Wahyu 1 pasal 1 dibaca semua. Tapi langsung pada kesempatan ini kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat 6. Ayat 5 dulu ya. Ayat 5 sampai 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi Allah itu adalah Bapaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anaknya Allah itu. Allah itu adalah Bapaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anaknya Allah itu. Jadi sama saudara-saudari. Ketika Yesus menjadi manusia, surga bersaksi, inilah anakku yang kukasihi. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus sudah berada di surga. Yesus tetap anak Allah. Allah tetap Bapaknya Yesus Kristus. Yesus di surga tidak menjadi Allah yang maha kuasa, saudara-saudariku. Tetapi Yesus tetap sebagai anak Allah. Dan sebutan anak Allah, di dalam kesempatan yang lain sudah saya sampaikan bahwa anak Allah adalah sebutan bagi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah disebut anak Allah.
Orang yang taat kepada iblis, kata Yesus, iblislah bapakmu. Jadi orang yang taat kepada iblis adalah anak iblis. Orang yang hidupnya taat, tunduk, dan patuh kepada Allah disebut anak Allah. Di dalam perjanjian lama juga para malaikat disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi siapapun yang taat kepada Allah disebut sebagai anak Allah. Siapapun yang tidak taat kepada Allah dan taat kepada iblis disebut sebagai iblislah bapakmu. Atau kamu adalah anak iblis. Nah, kembali saudara-saudariku di kitab Wahyu ya. Wahyu 1 ayat 6. Tadi dikatakan bahwa Allah adalah bapaknya Yesus Kristus. Kemudian kita ke Wahyu pasal 3 ayat 2. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 2 ada tertulis demikian. Ini perkataan Yesus ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi ketika dari sorga Yesus menyampaikan wahyu yang dikaruniakan Allah kepada Yesus dan disampaikan kepada malaikatnya, malaikat menyampaikan kepada Rasul Yohanes menyampaikan kepada ketujuh jemaat. Yesus berkata, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Di hadapan siapa? Allahku. Jadi di sorga Yesus memiliki Allah, saudara-saudariku. Jelas Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Ya. Kemudian tadi di ayat Wahyu 3 ayat 2. Sekarang kita ke Wahyu 3 ayat 12. Tadi 3, 2. Sekarang 3, 1, 2. 3 ayat 12. Demikian ada tertulis. Perkataan Yesus juga. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem baru. Yang turun dari surga dari Allahku. Dan namaku yang baru. Ya. Jadi di Wahyu 3 ayat 12 ini Yesus ada 4 kali menyebut Allahku. Jelas saat di surga Yesus tetap anak Allah. Yesus Kristus memiliki Allah. Ya. Selanjutnya kita ke ayat yang ke-21. Jadi tadi Wahyu 3 ayat 2. Yesus berkata Allahku. Kemudian Wahyu 3 ayat 12. Yesus juga berkata Allahku, 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 Allahku. Sekarang ke Wahyu 3 ayat 21. Tadi 3, 1, 2. Sekarang 3, 2, 1. Wahyu 3 ayat 21 ada tertulis perkataan Yesus. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Jadi ketika di surga Yesus berkata bahwa Bapakku. Allah itu oleh Yesus disebut sebagai Bapakku. Ada Bapak, ada anak. Allah adalah Bapaknya Yesus. Yesus adalah anaknya Bapa. Yesus anaknya Allah itu. Maka Yesus menyapa Bapakku. Ya, ada banyak saudara-saudari. Di Wahyu 3 ayat 5 juga kita bisa kembali ya. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi jelas, saat Yesus di sorga, maka ada ayat mengatakan Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yaitu sebagai anaknya Allah. Tidak pernah Yesus menjadi Allah yang maha kuasa.
baik di bumi maupun di surga, Yesus tetap anaknya Allah. Selanjutnya saudara-saudariku, sekarang kita buka di dalam Wahyu pasal 5. Kita membaca mulai ayat yang kedua sampai ke-7 ya. Yesus Kristus adalah sangat istimewa saudara-saudariku. Wahyu pasal 5 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Langsung ke ayat yang ke-7 ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi di ayat 2 dikatakan, di sorga, di bumi dan di bawah bumi tidak ada yang layak menerima gulungan kitab itu. Tapi kemudian juga dikatakan di ayat berikutnya, jangan takut. Tetapi singa dari suku Yehuda, yaitu Yesus Kristus, sudah menang. Sehingga dia layak menerima gulungan kitab itu. Dan di ayat 7-nya dikatakan, anak domba, yaitu Yesus Kristus itu menerima gulungan kitab itu dari tangan Allah Bapa, dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, Yesus Kristus adalah satu-satunya makhluk, baik di sorga, di bumi maupun di seluruh bumi, yang layak menerima gulungan kitab itu. Saudara-saudariku, Yesus Kristus sangat luar biasa. Yesus adalah anak Allah. Anak Allah ada banyak saudara-saudariku. Tapi Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang diberi kuasa istimewa oleh Allah Bapa. Semua orang yang tunduk, patuh, dan taat kepada Allah bisa disebut sebagai anak Allah. Tetapi di antara semua anak Allah yang diberi kuasa seperti Allah memberikan kuasa kepada Yesus, hanya Yesus tok til. Sekarang kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dibuka ya Alkitabnya saudara-saudariku. Kisah Rasul pasal 4. Kita baca di ayatnya yang ke-12. Demikian ada tertulis. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ini bicara tentang Yesus Kristus ya. Jadi Dia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Saya ulangi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi satu-satunya nama yang dipercaya oleh Allah Bapa untuk menjadi penyelamat manusia hanya Yesus Kristus. Anaknya yang satu itu, maka disebut sebagai anaknya yang tunggal itu. Kisah Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Ya. Jadi Allah berkarya membuat tanda dan mujizat-mujizatnya melalui perantaraan Yesus Kristus. Ayat 36 sekarang. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya ulangi ya. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Lord atau Tuhan. Tuhan itu dari bahasa Inggris Lord, dari bahasa Yunani Kyrios, dari bahasa Ibrani Adonai. Artinya pemilik atau penguasa atau bos atau pemimpin. Jadi yang menjadikan Yesus sebagai bos kita, sebagai bos bagi manusia, sebagai penguasa bagi manusia, sebagai pemimpin bagi manusia, itu adalah Allah Bapa. Di mana ayatnya? Kisah Rasul 2 ayat 36. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudari, buka juga di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 35. Kita lihat ya. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 35 ada tertulis demikian. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi Yesus ini adalah anak Allah yang dipasrahi banyak hal oleh Allah Bapa. Yesus adalah satu pribadi yang sangat dipercaya di antara malaikat di surga, seluruh bumi dan bahkan di bawah bumi. Tadi di Wahyu pasal 5 dikatakan hanya Yesus yang diberi kuasa membuka gulungan kitab itu. Hanya Yesus yang diberi kuasa sangat istimewa. Maka di Yohanes 3 ayat 35 ini dikatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Maka di ayat yang lain kita bisa tahu Yesus diberi kuasa menjadi hakim. Yesus diberi kuasa menjadi imam. Yesus diberi kuasa menjadi Tuhan, menjadi Kristus, menjadi juru selamat. Hal ini saudara-saudari sama dengan apa yang ada tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Di dalam Matius 28 ayat 18 Yesus Kristus sendiri mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga atau di langit dan di bumi." Jadi ayat Alkitab semua bersesuaian. Yesus adalah anak Allah, satu-satunya anak Allah di antara anak-anak Allah yang lain, yang diberi kuasa sangat istimewa sebagai juru selamat dunia. Mengapa Yesus bisa bikin mujizat? Yesus bisa menyembuhkan orang, bisa bahkan membangkitkan orang mati. Dari mana kuasanya? Yesus berkata di Yohanes 5, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Di ayat 30 dikatakan, kita baca aja ya. Yohanes 5 ayat 30. Demikian ada tertulis. "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi Yesus berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Tetapi karena Yesus diberi kuasa, akhirnya menjadi bisa melakukan banyak hal dan tanda yang ajaib. Bahkan Yesus bisa menjadi hakim, menjadi imam. Karena diberi kuasa oleh Allah Bapaknya. Bapa adalah Allahnya Yesus Kristus. Jelas saudara-saudariku. Jadi Yesus pada saat jadi manusia dan setelah tidak jadi manusia lagi tetap sama. Yesus sebagai anak Allah. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Dan di dalam 13 ayat lainnya. Di dalam Kisah 7 ayat 55 dan 56 ada tertulis demikian. Ini adalah kisah ketika Stefanus melihat Yesus di surga. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit,
lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi ini kesaksian Stefanus. Stefanus bilang, sungguh beneran, ini bukan hoax. Aku melihat Yesus Anak Manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah. Dan saudara-saudariku, kesaksian bahwa Yesus berada di sebelah kanan Allah diulang-ulangi dalam berbagai ayat di seluruh perjanjian baru. Ada 13 ayat yang lain. Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62, Markus 16 ayat 19, Roma 8 ayat 34, Efesus 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 13, Ibrani 12 ayat 2, 1 Petrus 3 ayat 22, Ibrani 10 ayat 12 sampai 13, Lukas 22 ayat 69. Total ada sekitar 15 ayat yang mengatakan hal yang sama. Bahwa Yesus saat di sorga berada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus Anak Allah itu berada di sebelahnya Allah Bapa. Nah, menariknya saudara-saudariku, jika ada pendengar ini yang mungkin saudara-saudari kita Muslim, menarik satu hal yang perlu kita ketahui juga, bahwa ada satu ayat di Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 45. Ada tertulis, Isa ibnu Maryam, wajihan fidunia wal akhirati, wa minal mukorobin. Yang artinya adalah, Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Rob. Rob yang di sini dimaksudnya adalah Allah. Dekat dengan Allah. Wa minal mukorobin. Nah, kesaksian Ali Imran ayat 45 ini, itu berkesesuaian sekali, selaras dengan kesaksian 15 ayat yang ada di dalam kitab perjanjian baru tadi. Bahwa di sorga Yesus ada di sebelahnya Allah. Kata Alkitab, kata Al-Quran, Yesus dekat atau Isa Al-Masih. Kalau di dalam Al-Quran berbahasa Inggris ya ditulisnya Jesus Christ ya. Isa Al-Masih wajihan fidunia wal akhirati wa minal mukorobin. Dekat dengan Allah. Jelas Isa Al-Masih bukan Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Tapi Isa Al-Masih adalah Mesias, anak dari Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya akan tutup dengan ayat terakhir, 1 Korintus 15 ayat 28. Silakan dibuka Alkitabnya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Demikian ada tertulis tentang Yesus Kristus yang diberi kuasa oleh Allah Bapa, yang dipilih sebagai satu-satunya yang dijadikan Tuan atau penguasa dan Kristus bagi manusia. 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, jadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kristus, manusia-manusia yang taat kepada Allah akan takluk di bawah Yesus Kristus. Dan selanjutnya Yesus Kristus sendiri akan menaklukkan dirinya di bawah Allah. Jadi Allah, Yesus Kristus takluk kepada Allah, manusia takluk kepada Yesus. Sehingga dikatakan maka Allah akan menjadi semua di dalam semua. Itulah puncak keselamatan manusia. Taat kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus taat kepada Allah Bapa. Sehingga pada saatnya nanti akan Allah menjadi semua dalam semua. Dan itulah yang tadi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21, Yesus Kristus berjanji bahwa barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya, jadi semua orang-orang yang taat dan menang akan duduk bersama-sama di tahtanya Yesus Kristus.
Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sekian saudara-saudariku untuk pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman ini seluruh dunia harus tahu bahwa inilah Yesus Kristus yang Alkitabiah. Inilah Isa Al-Masih yang disaksikan oleh kitab suci. Bukan oleh katanya profesor doktor, bukan hasil konsili-konsili gereja, tetapi kata Alkitab. Sola Scriptura, hanya Alkitab saja. Ingat, 1 Korintus 4 ayat 6 mengingatkan kita, jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi ketika Alkitab menjelaskan dengan begitu terang bahwa Yesus adalah anak Allah, jangan dirubah menjadi Allah anak. Jangan melampaui yang ada tertulis. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya. Jika Alkitab mengatakan bahwa Allah itu Esa satu, jangan kemudian ditambahi Allah itu Tritunggal. Allah itu Trinitas. Allah itu 3 tapi 1. 1 tapi 3. Jangan. Mengapa? Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Jelas, saudara. Sekian. Haleluya. Roh Kudus senantiasa menolong kita. Yesus Kristus memberkati kita. Dan segala sumbernya berasal dari satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Haleluya.